Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Sesuai dengan perintah dari dosen untuk melaksanakan praktikum secara online, karena adanya pandemik ini, jadinya ya disinilah kita sekarang. Jadinya berdoa aja semoga pandemiknya cepat selesai juga, karena jujur aja aku kangen sama kalian. Tapi ya beginilah suasana dan kondisinya sekarang. Tapi karena pandemi ini bukan berarti kita tidak bisa belajar bersama. Jadinya untuk praktikum kali ini kita lakukan secara online atau daring. Ya, jadinya aku ingin membahas tentang teknisnya sedikit. Jadinya aku akan membahas tentang materinya, kemudian kita lanjut ke latihannya. Namun untuk beberapa latihan mungkin aku nggak akan bales atau bahas secara detail banget karena mungkin terlalu lama untuk videonya nanti. Terus jika ada pertanyaan atau yang bingung atau error, itu nanti kalian bisa taruh di komen aja atau PC satu-satu ke Aspraknya masing-masing. Terus untuk materinya mungkin untuk materi ini ya, spesifik untuk modul 11 ini ada sedikit atau enggak sedikit sih, banyak error di sintaksnya dalam soalnya. Jadinya aku kasih file-file aku di drive di deskripsi di bawah ini. Jadi tolong diperiksa juga. Terus untuk laporannya kalian kerjakan seperti biasa. Nanti aku buka di Classroom untuk pengumpulannya. Ada batas waktunya juga, jadinya tolong diperhatikan instruksinya juga ya. Selain itu mungkin nggak ada sih, udah itu aja palingan. Jadi langsung aja kita mulai di materinya tentang database. Jadinya kalian kan sebelumnya udah pernah belajar database di dasar basis data. Nah, database itu apa sih? Database itu tempat atau sistem di mana kita bisa menyimpan data yang ingin kita simpan gitu. Jadi nama, password, dan lain-lain kita simpannya di database. Nah, mungkin di DBD kalian menggunakan namanya DB2. Nah, di sini kita menggunakan namanya MySQL. Nah, untuk DB2 itu sendiri atau MySQL ini tidak beda jauh dengan DB2. Mungkin perbedaannya cuma keyword-keywordnya aja, tapi logikanya mirip. Jadinya kalau kalian paham di dasar basis data, kemungkinan besar ini kalian juga berhasil di sini. Nah, untuk menggunakan MySQL ini kita gunakan PHP MyAdmin. Nanti aku akan tunjukin seperti apa PHP MyAdmin. Namun sebelumnya aku jelasin dulu MySQL itu apa. MySQL itu sistem database gratis yang sering digunakan bersama dengan PHP. Nah, ini alasan salah satu kita menggunakan MySQL karena kompatibel dengan PHP. Nah, MySQL itu sendiri memiliki dua cara untuk koneksinya, terutama buat MySQL ya. Yang pertama procedural dan object oriented. Nah, di sini kan kalian bisa lihat perbedaannya. Di procedural dan object oriented berada pada fungsinya lah ya, dibilangin nama fungsinya. Jadinya kalau untuk procedural kita lihat MySQL-nya itu sebagai fungsi, benar-benar fungsi. Jadi ini nama fungsinya, ini parameternya server, username, password, database. Nah, kalau untuk object oriented kalian mengartikan MySQL ini sebagai objek, makanya di depannya ditaruh new. Jadi sebagai objek nanti kalian, tapi fungsinya sama kok, bedanya cuma di sintaksnya dikit. Nah, aku jelasin juga untuk parameternya, ada server, username, password, dan database. Nah, servernya itu alamat IP, biasanya kalau kita nanti ya akan menggunakan localhost kebanyakan. Kemudian username-nya, jadinya ya username dan password, tahulah ya apa itu. Kemudian ada juga database atau nama database-nya yang ingin kita akses atau ingin kita connect. Baik, kita lanjutin lagi. Ada juga sintaks untuk menutup koneksi MySQLi dengan menggunakan sintaks MySQLi close _close.
Nah, ada juga kalau kalian misalkan jadinya dalam PHP MyAdmin ini menyediakan tempat di mana kalian bisa menulis query MySQL. Namun di PHP sendiri kalian juga bisa menulis query MySQL ya, mulai dari insert, update, dan seterusnya. Select pun bahkan juga bisa. Nah, jadinya sebelum menulis query MySQL-nya, ditulis dulu MySQLi query, baru di dalam parameternya kalian tulis query string-nya. Nah, lanjut dimanipulasi database menggunakan MySQLi dan PHP Data Object atau PDO. Nah, karena PHP itu object oriented programming, jadinya MySQL juga terpengaruh karena itu. Jadi terdapat 3 untuk pengaksesan MySQL-nya, yaitu PDO, PHP Data Object, MySQL Extension, dan MySQL Extension. Nah, PDO menggunakan pemrograman objek, MySQL Extension tersedia dalam Object Oriented dan Procedural, sedangkan MySQL Extension sepenuhnya menggunakan pemrograman prosedural. Nah, ini jadinya terserah kalian mau akses pakai apa. Soalnya kebanyakan kita akan menggunakan MySQLi. Mungkin itu dari materinya, kita lanjut lagi ke prosedur praktikumnya. Yang pertama, latihan pertama, kita buat tabel berikut pada database. Sebelum kita mulai prosedurnya, sebaiknya kalian nyalakan text editornya. Seperti aku ini menggunakan Sublime, kemudian CMPP-nya dinyalain, dibuka, dinyalain. Yang dinyalain itu Apache dan MySQL-nya. Baik, setelah itu kita buka browser juga. Baik, ya udah. Nah, tadi kan dijelaskan bagaimana menggunakan MySQL. Nah, kemudian ada dibilangnya UI atau tempat khusus untuk menggunakan MySQL tersebut. Jadinya untuk mengaksesnya itu kita gunakan localhost /php myadmin. Pastikan kecil semua. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Mungkin sebagian dari kalian ada yang tampilannya seperti login atau mungkin login atau yang lain. Nah, untuk yang login itu bisa kalian login aja, masukin username dan passwordnya. Untuk yang lain mungkin ada error di download XAMPP kalian atau PHP MyAdmin kalian, jadi bisa kalian periksa di situ. Baik, mari kita lanjut ke latihan pertamanya. Ya baik, untuk latihan pertamanya kita disuruh buat database namanya Praktikum Web dengan tabel namanya username dan variabelnya seperti berikut. Udah, langsung kita buat aja. Nah, aku mau jelasin dulu ini UI-nya. Jadi di sini ada banyak hal. Kalian kalau ingin membuat database, kalian bisa lakukan di sebelah kiri ini yang tulisannya new. Di sini kalian buat database-nya, kalian pencet aja. Sebelum itu, ini kalau kalian mau buat bisa juga pencet ini. Di sebelah kanannya ada SQL-nya. Jadi PHP MyAdmin ini bisa dibilang baik banget. Soalnya memberikan GUI untuk kalian membuat database lebih gampang, user friendly dibilangnya. Namun ada juga jika kalian ingin menulis sintaksnya lebih spesifik atau apa, kalian bisa menggunakan ini. Nah, sisanya bisa kalian baca-baca sendiri, namun yang penting ini berdua. Jadi langsung aja kita bikin database-nya. Web Praktikum Web, kita namakan seperti itu. Praktikum Web. Nah, ini nama database-nya. Kemudian kanannya ini seperti koalisi, saya juga kurang paham ini maksudnya apa. Namun di sebelah kanannya ada create. Nah, kalian tulis itu, ketik itu atau klik itu untuk membuat database tersebut. Nah, setelah membuat database akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dilihat not table found database. Kenapa kayak itu? Karena emang belum ada tabel di dalamnya. Jadi langsung aja kita buat database-nya sesuai permintaan. Nama tabelnya user, isinya seperti ini. Langsung aja. Jadi kita masukin namanya user. Tadi dimintanya 3 kolom. Langsung aja pencet. Nah,
Setelah kalian klik go, nanti muncul halaman baru lagi atau UI baru lagi. Nah, di sini ditunjukkan nama tabelnya. Kemudian di sini kalau kalian ingin menambahkan kolomnya, kalian tulis di sini, kemudian klik go lagi, nanti tambah kolom sebanyak yang kalian inginkan. Nah, di sini ada banyak kategori ya dibilangnya. Yang pertama ada nama, ya ini nama buat atribut atau variabelnya. Tipenya yaitu seperti integer, varchar. Length-nya itu maksudnya jumlah atau panjang dari data tersebut. Jadi misalnya varchar 25, ya kalian cuma bisa nulis huruf sebanyak 25. Nah, untuk default ini jatuhnya seperti kondisi. Jadinya kalau kalian pilih null, secara otomatis tabel ini akan menjadi null. Kemudian ada null index, dimana kalau kalian klik nullnya itu akan muncul artinya bahwa kolom ini atau data ini boleh null isinya. Kalau kalian tidak pencet seperti ini, berarti bisa not null. Nah, kemudian ada index. Nah, di sini kalian pilih untuk primary key, unique, dan lain-lainnya. Kalian pilih di sini. Kemudian ada AI di sini untuk auto increment, di mana misalkan untuk kolom ID kalian yang menambahkan untuk ingin otomatis bertambah sebanyak satu kali gitu. Jadi kalian klik ini aja, nanti jadi auto increment. Namun perhatiin juga untuk auto increment otomatis jadi primary key. Kenapa seperti itu? Karena hanya primary key yang biasanya auto increment. Baik, kita lanjut aja. Kita masukkan aja nama kolomnya. Pertama varchar, dimintanya 32. Kemudian sebelah kanannya nolnya kita biarin kosong. Kemudian ini primary. Namun auto incrementnya kita tidak tambahin. Kemudian ada password. Nah, passwordnya dibuat varchar sebanyak 35. Sisanya dibiarin aja. Yang kemudian ada level. Nah, levelnya ini diminta integer, batasnya nggak ada, dan sisanya dibiarin kosong aja. Setelah itu, kalau udah kita klik save. Nah, kalau udah klik save, nanti akan muncul halaman seperti ini menunjukkan kolom-kolom yang ada di tabel tersebut. Nah, kalian kalau mau menambahkan bisa klik di go sini untuk menambahkan kolomnya sebanyak kalian inginkan. Kalian juga bisa menaruh kolom tersebut di letak posisi mana gitu, kayak misalkan di sebelum username atau sebelum password gitu. Nah, kalian juga bisa menambahkan kolom menggunakan sintaks di sini. Dan baiknya PHPMyAdmin sudah memberikan button lah ya untuk menambahkan langsung sintaksnya. Jadi kalian tinggal menambahkan value dan lain-lainnya. Ini kita oke aja. Baik, lanjut lagi. Setelah itu kita lihat soalnya. Terus untuk mengisikan data-data ini kita masukkan ke tabel yang sebelumnya itu. Ya, langsung aja kita masukin. Nah, untuk masukannya bisa dari sini atau dari insert seperti ini. Namun aku lebih suka mengoding sendiri ya, atau menulis sintaksnya sendiri. Jadi seperti ini. Nah, di sini udah disediain. Ini nama tabelnya. Ini isi kolom-kolomnya. Kemudian value-nya ini isi data yang kalian ingin masukkan. Jadi tadi dimintanya Andi. Jadi ya ini tanda petik 2 Andi. Baiknya pakai petik 1 aja. Tapi sama aja sih. Kemudian passwordnya 123 dan levelnya 1.
lanjut lagi, ada satu lagi namanya Anton, di sini passwordnya 321, dan levelnya 0. Baik, kalau udah kayak gini langsung aja klik go. Nah, dilihat kita udah masukin data tersebut ke tabelnya. Nah, kalian kalau mau melihat bisa lihat di SQL-nya ini, maksudnya di sintaksnya. Jadi ini udah ada select bintang from table user, langsung aja di go. Nah, nanti muncul tuh isinya, Andi dan Anton, passwordnya dan levelnya. Nah, kalau itu udah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Terus kita disuruh bikin file namanya koneksi PHP, isinya berikut ini. Jadi langsung aja kita buat, langsung kita kopas. Ya, ini udah aku kopas ya. Nah, perhatiin juga untuk variabel-variabelnya ini. Yang pertama di nama host, yaitu localhost ya. Pastiin ini localhost, username dan password. Nah, ini kalian bisa melihatnya di di folder file kalian. Saya besarkan buat kalian. Di folder file kalian di XAMPP, kemudian buka di phpMyAdmin, kemudian cari yang namanya config.inc. Nah, di situ kalian buka. Nah, di sini muncul ada namanya user password kalian. Nah, kalian kalau mau pakai password boleh atau ganti username boleh. Cuman aku saranin jangan diubah, biarkan seperti ini. Jadi ya biar lebih gampang aja lah ya, biar nggak ribet. Nah, kalau udah itu lihat, kalian kopas ke sini. Setelah itu masukin nama database-nya. Database-nya itu tergantung yang kalian buat tadi. Kalau aku namanya kan Praktikum Web, ya kan? Ini nih, Praktikum Web. Di sebelah kiri ini atau di atas ini bisa juga. Nah, jadi karena itu aku masukin. Kemudian, nah di sini ada kesalahan dikit di codingannya, dimana sebelumnya codingannya akan seperti ini. Nah, aku tambahin $link di depan sini, jadi ya bisa berjalan. Karena kalau enggak nanti akan muncul error. Nah, kalau kalian bisa tanpa menggunakan $link ini, ya itu nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi aku error di sini, jadi ya aku tambahin $link. Kalau kalian misalkan error, tambahin aja $link di sini atau $variable. Jadi ya sintaks berikut ini dimasukin ke variabel berikut. Nah, kenapa aku tambahin seperti itu? Nah, aku bahas dulu tentang MySQL Connect-nya dulu. Jadi di sini kan ada bolehan, ya kan? MySQL Connect atau die fail. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di sini ada perintah untuk berhubungan atau connect ke database-nya. Nah, pertama kita masukin nama host-nya, localhost, nama servernya, kemudian username, password. Ya kan, jadi di sini kalian bisa connect di situ. Kemudian berikutnya ada ordai-nya ini, maksudnya kalau tidak ada yang sesuai dengan ini MySQL Connect ini atau tidak connect dengan ini, maka munculkan failed seperti ini. Nah, kita simpan ke variabel ini. Kenapa? Karena pada berikutnya ada MySQL select DB. Nah, maksudnya ini kita mengambil database itu atau memilih database yang ingin kita edit atau gunakan. Nah, di dalam database itu, dalam sintaks ini MySQL select ini meminta adanya koneksinya. Makanya di sini dikasih $link. Jadi ya melihat apakah ada koneksi atau enggak. Kalau ada, baru di sini kita masukkan nama database ya, alias Praktikum Web. Ordai maksudnya kalau tidak ada database-nya ya munculkan ini gitu. Baik, kalau udah langsung aja kita lanjut ke soalnya berikutnya. Terus minta tulis dengan berikut, terus masukin ke file latihan 5.1. Ya udah langsung aja kita kopas.
buka saja filenya. Baik, di sini ada latihan 5.1. Nah, di sini sama masalahnya seperti koneksi sebelumnya. Baik. Di sini pada MySQL query dia ditambahkan $ring. Nah, kalian kalau error bisa masukin $ring di sini, jadi bisa terbukti apakah ada koneksi atau enggak. Oke. Jadi kalau itu udah selesai, lanjut diperbaikan tanda petiknya ya. Soalnya di sini baik tanda petiknya salah juga, jadi tolong diperhatiin. Terus ya errornya mungkin di situ aja. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya, atau langsung aja kita jalanin codingannya ya. Langsung kita jalanin. Jadi ya di sini kita buka localhost. Localhost. Buka di praktikum di koneksi PHP. Nah, kalian kalau jalanin koneksi PHP maksudnya tidak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena ya terjadi koneksi. Kalau enggak kan berarti nanti muncul tulisannya failed atau database not found seperti di boolean yang tadi. Nah, kalau kita klik line, jadi ya ternyata untuk sintaksnya itu sendiri case sensitive. Jadi ya maksudnya saya itu di sini kan username-nya U-nya kapital. Nah, di sini pastikan juga kalian kapital kalau misalkan dimasukkan. Kalau enggak mungkin bakal error. Jadi perhatikan juga huruf kapitalnya. Kemudian ada juga error di tanda petik ini, di mana awalnya ini tanda petik 1, kemudian ini 2, maksudnya ini tanda petik 2. Nah, ini kalian bikin tanda petik 2 sama ini bikin tanda petik 1. Atau jika kalian malas atau bingung atau ribet, bisa kalian gunakan file yang ada di bawah ini, di bawah deskripsi. Jadi kalian download aja, gunakan itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, aku jelasin satu-satu ya. Jadi yang pertama ada include. Include ini maksudnya bisa dibilang memasukkan atau termasuk bagian dari ini. Nah, maksudnya ini jadinya ketika kita misalnya di sini ada namanya variabel nama host. Nah, di sini kita bisa manggil $nama host dari file ini. Jadi ini bisa dibilang sebagai menyatukan file gitu. Jadinya kita bisa mengambil variabel dari file sebelah dan menggunakan hal-hal lainnya. Nah, aku mau jelasin juga di include ada perbedaan, ada satu lagi namanya require. Nah, bedanya apa sih? Kalau include ini, misalkan tidak ada filenya, itu nggak bakal error. Atau mungkin kalau ada yang sintaksnya kurang atau hilang, nggak bakal error, jadinya akan tetap jalan sintaks yang di bawahnya. Namun sintaks di bawahnya mungkin akan error sedikit karena tidak adanya koneksi PHP. Namun untuk sintaks secara keseluruhan akan tetap jalan. Berbeda dengan require, di mana kalau tidak ada koneksi .php file ini, maka seluruh sintaksnya akan tutup. Maaf, saya dapat telepon. Jadi seluruh sintaksnya akan tutup. Dari situ akan dilanjutkan seluruh sintaksnya. Nah, kemudian di bawahnya ada MySQL query. Nah, ini yang dimaksud MySQL query ini adalah ya kalian kalau ingin menulis query yang melalui PHP bisa menggunakan MySQL query ini. Jadi di sini kalian bisa menulis atau menambahkan kolom atau yang lain-lainnya di sini. Nah, jadinya mungkin di SQL query-nya ada error. Kalian kalau ada error, nah kalian ditambahkan di depannya $link. Jadi di $link ini akan memeriksa apakah ada koneksi dengan database-nya atau tidak. Nah, di sini kita lihat ada query select dari tabelnya tersebut. Nah, lanjut, ini ada form biasa.
Nah, di sini ini yang sebelum-sebelumnya udah aku jelasin bareng dengan Rafif, yaitu tentang embedded PHP dan HTML. Jadi form ini adalah HTML, namun kita gunakannya dalam Echo. Maaf, kita gunakan dalam PHP. Nah, kita lihat di sini, ini untuk tabel biasanya, ini ada tabelnya. Nah, di sini ada MySQLi Fetch Array. Nah, di sini maksudnya MySQLi Fetch Array itu maksudnya mengambil data-data yang ada atau mengambil ya data per kolomnya berdasarkan kolom ya, berdasarkan data yang ada gitu. Jadi di situ nanti kita bisa mengambil datanya melalui ini. Jadinya dolar hasil kita masukin ini array, variable array, karena MySQLi fetch array ya disimpannya sebagai array. Jadi kita memanggilnya dolar hasil atau variabelnya, nama variabel, kemudian kurung siku, dilanjut dengan nama kolom atau nama nama kolom yang ada. Maaf. Nah, lanjut lagi di sini ada href atau link. Nah, linknya menuju ke latihan 5.2 itu nanti ada di latihan 2 yang bla bla bla. Nah, gunanya href yang ini itu untuk mengeling edit kata edit. Jadi ketika kita klik edit akan menuju ke latihan 5.2. Nah, di sini ada username sama dengan dolar hasil username dan E1. Ini maksudnya membawa data tersebut ke latihan 5.2. Jadi kita misalkan udah dapat datanya tadi Andi. Nah, kita Andi itu akan dibawa ke latihan 5.2 untuk diedit. Nah, di sini ada E sama dengan 1. Itu fungsinya buat apa? Itu fungsinya cuma buat counter aja. Jadi nanti kalian lihat sendiri di latihan berikutnya fungsinya buat apa. Namun untuk sekarang aku jelasinnya buat counter aja. Nah, di situ di akhirnya langsung aja kita jalanin. Ini latihan 5.1, maaf. Nah, di latihan 5.1 muncul seperti ini. Kalian kalau ada yang error sedikit bisa kalian perhatiin juga tanda kurung, tanda kutip, dan seterusnya. Nah, lanjut lagi ke latihan 5.2. Latihan 5.2 kita suruh kopas ini, jadi langsung aja kita kopas. Dan ditanya dan disuruh tekan tombol tambah user dan link edit. Baik, langsung aja kita jalanin latihan 5.2. Ini latihan 5.2. Ya, latihan 5.2. Jadinya ini udah aku kopas. Nah, untuk latihan 5.2 ada beberapa error, namun yang utamanya yaitu di bawahnya include ini ada $e sama dengan $get. Nah, kalian tambahkan di depan $get itu tanda add di sini. Aku juga kurang tahu fungsinya buat apa, namun kalian tambahin aja, jadi nanti bisa berjalan di situ. Nah, di sini ada fungsi atau seleksi kondisi untuk kegunaannya. Nah, di sini ada hal yang unik di mana di sini ada variabel namanya title dan isinya antara tambah user atau edit user tergantung dengan E-nya. Jika E-nya kosong maka tambah user, kalau enggak nanti di edit user. Maksudnya apa? Jadi kalau kita tadi di latihan 5.1 di latihan 5.1 kita mencet edit, nanti itu akan jalan di bawah ini yang else ini. Kalau kita ingin mencet tambah user di mana E-nya kan tadi aku udah bilang sebagai counter. Nah, kalau kita lihat di latihan 5.1 bahwa di sini baris 6 itu nggak ada E-nya. Tapi di baris 18 ini latihan PHP 2-nya ada username-nya dan ada E-nya. Nah, itu di counter perbedaannya. Jadinya lanjut, ini ada query-nya. Jangan lupa juga ditambahin $link atau variabel nama koneksinya itu. Kemudian kalian tulis query-nya,
Di sana fetch array seperti biasa. Kemudian di bawahnya itu formnya untuk mengedit dan menambah. Sorry. Jadinya di sini ada beberapa perbedaan juga yang kalian harus tambahin itu adalah add di depan $data di form HTML ini. Jadi ya semua $data di sini kalian tambahkan add di depannya biar bisa berjalan. Kalau enggak mungkin akan sedikit error lah. Nah, jadi kita langsung jalanin aja latihan 5.2, tapi kita jalaninnya melalui latihan 5.1. Jadi latihan 5.1, kalau kita tambahin usernya, misalkan namanya Rexar. Passwordnya 213, levelnya 4 atau 3, maaf. Nah, kita lihat kalau tambah user nanti muncul kolom baru. Namanya Rexar, passwordnya ini, levelnya ini. Nah, misalkan kita ingin mengeditnya, tinggal kita tambahin ini edit di sini. Nah, di sini akan muncul, nggak muncul, sebentar ya. Udah, jadi tadi ada sedikit error di sintaks atau kapitalisasinya ya. Nah, ini muncul data-datanya yang ingin kita edit. Jadi perbedaannya tambah dengan edit di situ. Untuk edit datanya akan ditampilin, kalau tambah datanya nggak akan ditampilin. Nah, karena itu kita lanjut aja ke latihan 3. Nah, kita suruh kopas ini, jadi langsung aja kita kopas ini. Latihan 5.3, pastiin juga di ubah errornya. Dan passwordnya, karena MySQL ini case sensitive, jadi ya perhatikan juga kapitalisasinya ya. Udah, ini udah. Nah, sama seperti tadi, ini ada query-nya, ada include, ada query untuk ini insert untuk memasukkan data, update jika kita ingin mengubah atau menambah mengurangi data. Nah, kemudian ada header location 5.1. Maksudnya apa ini? Jadi ya kalau kita ini udah semua berjalan dan sukses, akan langsung balik lagi ke latihan 5.1. Nah, jadi ya langsung aja kita coba lagi ya. Udah bisa ini, jadi ya akan berubah. Jadi kalau kita ubah misalnya passwordnya 169, nah akan berubah. Nah, kalau kalian juga di sini kita refresh, nah data yang tadi akan berubah juga jadinya. Nah, lanjut lagi ke soal atau latihan berikutnya, latihan 4. Nah, latihan 4 disuruh untuk mencoba ini, menulis sintaks berikut ke database-nya. Jadi ya ini kita langsung copy saja. Nah, kalian tulis di SQL ini. Nah, perhatiin juga ada tulisannya delimiter $. Namun aku nggak suka $, jadi ya kita ganti add aja. Ya, $add di sini. Nah, untuk delimiter di bawah ini kita ganti menjadi add. Nah, di sini udah. Nah, ini perhatiin juga username-nya dan password-nya. Nah, ini kalau udah langsung kita go ya. Di sini ada koma ya, itu kalian hapus. Aku lupa hapus itu. Jadi langsung kita go. Nanti muncul. Nah, ini apa? Ini membuat prosedur buat login. Jadinya kalau kita panggil akan muncul atau akan mengeluarkan query ini select. Nah, lanjut di soalnya minta kita bikin login form. Jadi langsung aja kita bikin. Nah, ini kalau udah bikin seperti ini, kita lanjut lagi kopas latihan 54 ini. Jadi langsung aja di kopas. Nah, kalau kalian udah kopas, lihat lagi. Nah, untuk ininya pastiin
Untuk MySQL ini pastiin nama hostnya, username dan passwordnya, dan nama database-nya benar ya. Nah, kemudian di sini ada query untuk memanggil prosedurnya tadi. Nah, di sini kita lihat perbedaannya dari sebelumnya. Ini disebut dengan namanya object oriented. Kan sebelumnya prosedural, kita bisa lihat dari ininya, query-nya. Ini kan fungsi, kalau ini kan objek. Nah, ini dibilangnya prosedural. Nah, di sini kita lihat ini memanggil username dan passwordnya untuk login, mengambil datanya. Kemudian di sini barisnya itu atau $low ini maksudnya baris, $s yang ini query ini fetch object, jadi yang mengambil data yang ada gitu, data yang ada di database. Nah, di sini untuk seleksi kondisi jika saat login username dan passwordnya itu udah sesuai belum sama yang ada di dalam database-nya tersebut. Jadi kalau kita jalanin aja database-nya, jadi kalau kita jalani database-nya, maksudnya jalanin latihan 5.4, kita jalaninnya melalui form login, jadi itu klik aja. Terus kita lihat di sini di select-nya tadi, ya select di sini, kita lihat misalnya kita ambil Andi 123, jadi kita masuk Andi 123, username-nya Andi dengan passwordnya 123, login. Nah, ini kalau loginnya benar nanti akan muncul seperti ini. Nah, misalkan loginnya salah, ya bisa 123 password Andi, passwordnya salah 425. Nah, maka balik lagi ke sini, hasilnya akan menunjukkan row-nya kosong, akan kembali lagi ke form login. Nah, namun di sini ada echo data tidak terdaftar, namun tidak dimunculkan. Mengapa? Karena ya kita langsung menuju ke file yang lain. Ya, data tidak terdaftar ini tidak akan muncul, atau ya tidak akan muncul, atau dibilangnya terlewati lah ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di latihan 5, langsung aja kita copy isi-isinya. Nah, dan ini untuk latihan 5.5 dan kita disuruh buat koneksi 2.2. Nah, perhatiin juga ya password username di sini. Untuk di sini nggak ada yang diubah sebenarnya, karena nggak ada yang salah. Untuk latihan 5 sendiri, latihan 5.5 itu dia kalian ubah tanda petiknya. Nah, ini nanti kalian coba jalanin ya, jangan lupa di save. Nah, sebenarnya untuk sintaks ini, untuk sintaks baris 5 ini, kalian tidak perlu menaruh username, password, dan level ini. Jadi kita hapus, tetap bisa jalan. Ini juga tanda petiknya kita hapus. Jadi ya, seperti ini sebenarnya juga benar sintaksnya, karena kita kan ingin memasukkan semuanya gitu. Jadi ya, kalau ingin memasukkan semuanya ya nggak usah dispesifikasi kolom yang kita inginkan. Jadi langsung aja dijalanin. Jadi kalau kita buka lagi, nah disuruh jalanin latihan 5.5. Di perintahnya kita sudah jalankan 5.5. Nah, di sini tadi ada error sedikit untuk latihan 5.5, di mana baris 11 jadi password, harusnya kalian ganti menjadi level. Nah, kalau udah, kita lanjut ke soalnya, yaitu menanyakan tentang baris 10 dan 13 pada koneksi 2 PHP. Jadi kita buka di sini. Untuk baris 10 dan 13 maksudnya ini dalam option. Nah, ini maksudnya apa?
ini mendefinisikan pengaturan atau setting untuk PDO tersebut. Jadi di sini ada atribut AirMode dan atribut emulate prepares. Nah, untuk spesifiknya bisa kalian baca sendiri di buku panduannya, buku panduan PHP. Nah, kemudian kita lihat di soal berikutnya, baris 15 dan 16 jelaskan. Nah, maksudnya itu ini. Nah, ini tuh maksudnya menyiapkan atau membuat sebuah koneksi kepada database atau ya database yang kita ingin connect atau ingin kita sambungkan. Jadi ya berbeda dengan MySQL extension PDO, sintaksnya seperti ini. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu arti baris ketujuh. Baris ketujuh ini statement terutama di prepare. Maksudnya prepare itu menyiapkan data atau sintaks yang ingin dijalankan. Jadi sintaks tersebut akan disimpan di $SQL atau koneksinya tersebut akan disimpan di $SQL. Nah, jadinya setelah itu ditanya juga untuk baris 9 dan 11 fungsi bind value. Maksudnya bind value itu ya bisa terlihat jelas bahwa untuk memberikan atau memasukkan nilai atau data yang ada di parameternya, ya seperti ini. Nah, untuk execute atau 13 ini untuk menjalankan sintaks yang sudah kita buat, atau yang sudah kita siapkan di prepare ini. Nah, setelah itu kita lihat di soal berikutnya, disuruh modifikasi latihan 5.5 jadi seperti ini. Nah, jadi langsung aja kita kopas, kita modifikasi. Nah, ini codingan yang udah dimodif, perhatiin lagi, takutnya ada error. Kita lihat di sini nggak ada terlalu banyak perubahan ya, bedanya cuma di bawahnya ini ada pemasukan data lagi. Jadi ya di sini ada bind value lagi, jadi ya maksudnya memasukkan data baru kemudian dieksekusi. Kalau kita lihat pertanyaannya, jalankan, nanti kalau kita jalanin, jadi ya latihan 5.5 kita jalankan, kita buka latihan 5.5, data pertama berhasil, data kedua berhasil, dan kalau kita lihat di database nya, kita select aja. Nah, muncul tuh si Hendra sama si Mada. Kan datanya berarti berhasil dijalanin. Kita lihat lagi selanjutnya, untuk insert yang kedua, mengapa tidak perlu menurunkan $statement atau prepare SQL. Mengapa seperti itu? Soalnya kalian menyiapkan sesuatu kan cuma buat sekali aja udah cukup gitu. Jadi ya untuk prepare yang pertama, ketika setelah eksekusi ini, jadi prepare yang pertama kalian masukin datanya, setelah eksekusi statement ini, $statement ini akan menjadi kosong lagi. Nah, setelah itu nggak usah disiapin lagi karena udah siap kan statement itu. Jadi kita tinggal masukin datanya aja, kemudian kita execute lagi. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk perbedaan database menggunakan MySQL extension dan PDO ini bisa kalian pahami sendiri atau cari tahu sendiri. Dan ya udah itu aja. Sampai sini, mohon maaf jika aku ada salah kata. Untuk pengumpulan laporannya di Google Classroom, jangan lupa kalau kalian ingin bertanya atau ada yang error atau ada yang dibingungkan, bisa di komen di bawah aja atau di PC masing-masing aspraknya. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe videonya dan share ke temennya yang belum nonton atau belum melihat video ini supaya mereka juga bisa mengerjakan laporan ini bareng-bareng bersama kalian. Dan semoga untuk video kali ini dapat bermanfaat bagi kalian.
Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ya sampai situ aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye guys.